Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian Anto, channel gado-gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Kebalik. Luar biasa. Kenapa gua bawa ini? Gue semangat banget buat bikin konten kali ini karena bukan berjudi itu haram ya, itu lagunya Bang Haji Omah. Jadi karena gua dapet info dari temen di Facebook, dia langsung messenger ke gua, chatting tentang Zero One yang udah masuk ke lisensi lembaga sensor film yang diajukan oleh RTV. Berarti setelah double, kalau misalnya double ini tamat, yang bakal tayang berikutnya adalah Kamen Rider Zero One. Dan gue seneng banget karena beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari sih, beberapa waktu yang lalu gue pernah mau upload hasil pandapan Zero One gue sama Toku Dimension. Henshin! Iya, sama Toku Dimension gue diajakin ngisi buat jadi Aruto Janaito. Dan ternyata setelah itu RTV membeli hak siar untuk Zero One dan sekarang sudah didaftarkan. Cuman kalau misalkan masalah udah dubbing atau belumnya, gue nggak tahu karena nanti mungkin kalau misalkan ketemu sama dubber di Airfast, gue bakal tanya-tanya juga ke mereka. Karena kalau misalkan dari penayangannya, turun. Karena kalau dari penayangannya ini pasti bakal dikerjain lagi di Airfast seperti Kamen Rider Double. Jadi susunan dubbernya bakalan sama seperti Kamen Rider Double dan Kamen Rider yang lainnya. Cuman ada beberapa hal yang mungkin menarik buat kita obrolin di sini, kita bahas di sini. Yang pertama, apa sih itu Kamen Rider Zero One, ya kan? Kalau misalkan kalian yang belum tahu, Kamen Rider Zero One itu adalah Kamen Rider pertama di era baru Kamen Rider, atau di era baru. Kalau misalkan Kamen Rider kan ngikutin namanya itu dari kekaisaran di Jepang gitu kan. Nah, si Zero One ini adalah Kamen Rider pertama di era Reiwa. Jadi ada Heisei, ada Neo Heisei, kemudian yang baru itu adalah Reiwa. Dan si Zero One ini adalah rider pertama yang tayang di era Reiwa. Dan entah kenapa, entah kebetulan atau gimana, emang kayaknya sih kalau menurut gue sih besar kemungkinannya karena kebetulan gitu. Jadi yang sekarang tayang Kamen Rider Double itu kan Kamen Rider pertama di era Neo Heisei, ya kan, yaitu Kamen Rider Double. Nah, terusnya loncatnya langsung ke Kamen Rider pertama di era Reiwa. Entah itu kebetulan atau gimana, walaupun feeling gue itu bilang kebetulan. Semoga saja direncanakan. Jadi itu, dia itu adalah Kamen Rider pertama di era Reiwa. Kalau nggak salah tayangnya itu tahun 2019 deh kalau nggak salah. Karena gue inget banget ada yang mengatakan proses syuting Zero One waktu itu agak terhambat karena di tahun 2019 itu kan tahun awal-awalnya ada si Korong gitu, jadi agak terhambat katanya prosesnya, dan katanya juga endingnya harusnya tidak seperti itu. Dengar-dengar rumor seperti itu, cuman karena ada kendala si Korong jadi agak terkendala, akhirnya seperti ending yang kita saksikan sebelumnya kalau yang udah nonton gitu. Jadi dia itu adalah pelopor, dan menurut gue cerita dari Kamen Rider Zero One ini dia asik banget buat diikutin. Seru gitu, bahasannya tentang si Aruto yang mau jadi pelawak ternyata malah jadi CEO. Luar biasa sekali ya, karena dapat warisan. Habis itu juga yang perlu dibahas di sini juga, gue penasaran nih, nanti kan kalau misalkan tayang di RTV pasti didubbing kan. Nah, lawakan Jepang dan lawakan Indonesia itu menurut gua jauh banget. Maksudnya jauh gimana? Buat orang Jepang itu lucu, tapi buat orang Indonesia apaan sih?
Nah, yang jadi penasaran gua itu ntar gimanakah translasinya, proses translasinya, atau ditranslatekan seperti apa kalimat andalannya si Aruto, yaitu Aruto Janaito. Itu jadi apa? Apakah lawakan Aruto Janaito juga aluk itu Jepang juga Janaito. Jadi apakah lawakan Aruto? Kira-kira jadi apa ya kalau misalkan kalian punya apa ya translasi yang mungkin agak mendekati dengan Aruto Janaito? Coba tulis di kolom komentar barangkali aja ya kan. Filmnya belum didubbing, terus nanti gua ketemu sama dubber di Airfast, bisa gua apa namanya sarankan, walaupun ya bisa didengar bisa enggak sih, tapi kan ya namanya usaha bisa aja gitu. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira translasi yang mungkin agak mendekati Aruto Janaito. Nah, itu apa? Tapi di sini kan akan ada banyak apa ya? Banyak lawakan yang kalau menurut gua pribadi sebagai orang Indonesia tuh kayak apaan sih, garing banget, lucunya dari mana, tapi mereka ketawa. Nah, nanti ditranslasikan seperti apakah itu? Nah, terus juga kalau misalkan untuk susunan dubbernya tadi gue bilang di awal, dia bakalan tetap sama seperti Kamen Rider sebelumnya. Dan apakah nanti yang jadi Izu adalah Katuti lagi seperti sekarang yang jadi bawa sendal tuh, gue lupa namanya tuh karakter yang bawa sendal di Kamen Rider Double tuh. Jadi Katuti lagi ataukah Izunya nanti bakal dubber yang lain, kita saksikan bersama aja nanti. Tapi kalau menurut gua untuk si Aruto-nya sih cocokannya gua enggak deng, gua nggak ikutan. Sedih. Kalau menurut gua Aruto itu karena sifatnya yang ya bisa dibilang cengengesan gitu. Kayaknya sih siapa yang cocok ya? Bang itu yang ngisi emu kayaknya cocok sih. Aduh, namanya siapa? Bang Rudi ya? Bang Rudi atau siapa ya? Tolong bantu jawab, yang ngisi emu siapa? Menurut gue itu cocok sih kalau menurut pandangan gue gitu. Cuman kan nggak tahu nanti castingnya tetap balik lagi ke orang studio Airfast-nya sendiri gitu kan. Tapi ya namanya kita ya bahas-bahas bebas aja dan kali aja didengar ya kan. Gitu. Dan pokoknya ini gue semangat banget karena di channel gue juga konten pertama di channel gue itu adalah ngebahas Kamen Rider Zero One. Jadi waktu itu Kamen Rider Zero One baru banget tayang. Terus waktu itu SAF-nya juga baru rilis, dan konten pertama gua yang agak fokus ke YouTube, nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya ya udah kayak ya upload desain gitu. Tapi kalau yang untuk serius ke YouTube ya gua pertama kali upload itu adalah tentang bahas ke SHF Kamen Rider Zero One. Jadi luar biasa sekali, apalagi gue juga pernah diajakin pandap Zero One juga, kayak ketika dikasih tahu sama temen di FB, "Bang, favorit lu bakal tayang nih." Wajir, Zero One. Pokoknya Zero One ini Kamen Rider yang seru lah buat diikutin. Jadi buat kalian yang belum nonton dan kebetulan nonton konten ini duluan, tungguin aja, karena setelah double ini kemungkinan besar yang bakal tayang berikutnya adalah serial Kamen Rider Zero One. Saksikan di RTV, nggak tahu jamnya kapan dan tayangnya kapan, karena double juga belum selesai kan sekarang. Semoga aja nanti translasi untuk lawakannya ya agak ngena lah, walaupun menurut gue susah banget. Jadi sebagai dubber gitu, gue merasakan sekali gimana caranya, gimana sulitnya untuk mentranslasikan sesuatu lawakan yang menurut mereka lucu, tapi gimana caranya diubah ke Indonesia tetap lucu, itu susah banget menurut gua. Jadi buat kalian tetap dukung Sulit Suara Indonesia, tetap dukung Kamen Rider Hobah ya kan, yang bakal tayang juga Kamen Rider Revice juga asik juga, nanti kita bahas bareng juga deh di buat Kamen Rider Revice ini. Dan segitu aja pembahasan kali ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.